Kemarin banyak yang bertanya bagaimana cara Konohamaru ini menyembuhkan pelayan dengan infeksi Mokuton tersebut. Dan kisah kemarin memberikan jawabannya soal kejadian tersebut. Menariknya Boruto terbaru ini sudah dihadirkan pertemuan antara dua anggota Kara. Ya, Dipa Kara sudah datang. Lalu apa aja menariknya tentang alur yang masih ngebahas sel Hashirama ini? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sel Hashirama yang didapatkan serta fakta menarik Boruto terbaru ini. Nah, jika sebelumnya kita telah tahu Gengo di alur Shikamaru Sai dahulu menempati wilayah tersebut, kali ini kondisinya sedikit berbeda dan lebih kompleks karena di negara sunyi memiliki satu benda berharga tidak hanya bagi shinobi atau ratu kastil tersebut, namun juga untuk organisasi Kara. Ya, Hashirama Cell. Beberapa hal terjadi di kisah terbaru ini. Pertama, aksi Konohamaru. Inilah jawaban bagaimana cara Konohamaru bisa menyembuhkan pelayan tua tersebut. Jawabannya karena antibodi tubuh Mitsuki. Seperti yang kita tahu, bahwa pelayan tersebut juga terkena sel Hashirama yang membuatnya kesakitan jika sel itu aktif lagi dalam tubuhnya seperti halnya Anato. Masalahnya saat itu si pelayan ini menguji Konohamaru sebelum ia menemui ratunya. Artinya, jika dokter ini adalah Kirisaki, mestinya dia bisa menyembuhkan pelayan tersebut. Nah, menarik nih, ketika semua shinobi Konoha panik, ternyata Konohamaru ini bisa melakukannya. Dokter Yubina telah memberikan antibodi milik Mitsuki yang sebenarnya akan Konohamaru serahkan ke tim medis desa Konoha. Namun terpaksa ia gunakan di momen terdesak ini. Dari sini sebenarnya memang benar jika antibodi Mitsuki bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain yang terkena sel Hashirama Senju. Dalam adegan kisah ini pun, Dr. Yubina juga berhasil memulihkan anak perempuan tersebut dengan menggunakan bantuan dari Mitsuki. Jadi setelah episode ini berlalu, ternyata memang benar Dr. Yubina ini bukanlah orang jahat. Dia sendiri memang mantan ninja medis dan memilih berada di tempat seperti itu sendirian. Meski kelihatan serem, tapi dokter ini profesional juga sih. Tapi bagaimana kelanjutannya ya? Pertanyaannya, apakah tempat itu bisa didatangi oleh seseorang? Kita tahu sekarang Mitsuki masih berbaring lemah setelah memberikan antibodi tersebut ke tubuh anak itu. Bakal menarik nih jika sampai ke depannya antibodi ini akan jadi semakin berguna. Sepertinya Orochimaru telah merencanakan sampai sejauh ini. Kedua sendiri adalah Dipa. Ya, kedatangan Dipa ini cukup menarik karena dirinya muncul di alur pembuka. Kemudian entah kemana perginya, dan baru di kisah terbaru ini dia muncul lagi dengan tampilan siluet di balik gelapnya laboratorium Victor. Ya, Dipa berada dan menemui Victor. Menariknya itu gini, setelah Victor memberitahu jika siapa yang mengambil sel Hashiramanya, Dipa sendiri tampaknya sangat bersemangat setelah mengetahui ini berada di negara sunyi. Lalu dia juga mengatakan, ini juga tidak masalah kalau kita juga membuat onar di sana. Nah, masalahnya Victor sendiri tidak ingin menimbulkan kekacauan dan mencoba membentak Dipa dan Kling. Dipa Kara sudah hilang duluan. Bakal menarik nih jika Dipa ini sudah membuat kerusuhan dan siap untuk bertarung. Kita tahu Dipa masih sangat minim penampilannya. Jika ia anggota Kara, mestinya kemampuannya juga tak kalah mencengangkan. Lalu pertanyaannya sekarang gini, sudah tahu kan jika Boruto gagal mendapatkan sel tersebut, lalu apakah pencuri tersebut bisa saja berhadapan dengan Dipa Kara yang sudah mulai serius ini? Ya, ketiga adalah tentang 4 ninja mirip tersebut. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, mereka ini memang mengikuti para shinobi Konoha dan memanfaatkan peluang. Sampai pada akhirnya keempatnya sampai di kuil tersebut dan juga mengincar hal sama. Ya, sel Hashirama. Di kisah ini memang dijelaskan bahwa pemimpin kastel Fushia itu adalah Sakuya. Sama dia dahulu menurut pelayan sangat cantik, namun dia hanya kalah dengan waktu dan wajahnya mulai menua. Yalah, semua orang juga berjalan sesuai dengan waktunya. Di era Boruto mungkin hanya Tsunade aja nih yang awet-awet aja nih tubuhnya. Menariknya, Sakuya dan pelayan tersebut bukanlah sebuah rintangannya. Yang mengejutkan saat Boruto masuk ke ruangan tersebut, tanpa diduga ketika ia mau mengambil sel Hashirama, tiba-tiba Sakuya ini terjatuh dan dirinya sudah dikalahkan oleh 4 ninja ini.
Para ninja berambut ungu ini memang telah mencoba menggali informasi soal Kirisaki sama dan akhirnya mengetahui dan mengikuti Boruto. 4 ninja ini cukup sukses menjalankan misinya. Bahkan parahnya, ia memfitnah Boruto juga melenyapkan si pelayan tersebut, lalu mengirim bom parfum yang mungkin sangat menyengat. Dari kejadian itu, mereka bisa membawa sel Hashirama dan bisa kabur dari Boruto serta Konohamaru Sensei. Lalu apa saja yang terjadi bagi Boruto dan Konohamaru selanjutnya? Ya, mereka setelah difitnah ini memang akan mengalami banyak masalah. Salah satunya mereka harus bertemu dengan bandit negara sunyi tersebut yang semuanya dibohongi oleh yang mengambil DNA yang asli. Menariknya nih, ketika sel itu hilang dan para ninja memfitnah, para penduduk negara sunyi ini tampaknya tidak peduli dengan kondisi Sakuya. Yang mereka janjikan adalah hadiah buronan dan harta yang dimiliki. Dari sini sebenarnya Konohamaru serta Boruto sudah sangat terdesak, di mana ia tidak bisa langsung menghajar ke semuanya dengan Rasengan atau semacamnya. Karena jelas bukan laulan dari Konohamaru. Menarik nih, bagaimana keduanya bisa lolos dari pertempuran tersebut. Lalu sekarang itu gini, Dipa sendiri sudah datang dan menemui Victor. Apakah mungkin para ninja tersebut akan bertemu dengan Dipa? Bakal sangat menarik nih jika menghilangnya Dipa dengan cepat untuk mengambil sampel DNA tersebut. Di masa lalu, seperti yang sudah sering kita bahas, jika sel Hashirama ini sangat menarik. Ia bisa menghasilkan teknik-teknik unik dari kemampuan itu. Bahkan dengan sel Hashirama, teknik yang dulunya lama bisa dipercepat. Lalu bagaimana dengan era Boruto ini ke depannya? Memasuki era Boruto sendiri, sel Hashirama ini juga dikembangkan oleh Konoha. Sebagai seorang senju, Tsunade dahulu pernah ikut andil mengembangkan dan membantu membuatkan tangan buatan untuk Naruto menggunakan sel DNA sang kakek. Dan Naruto sekarang adalah Hokage yang juga menggunakan sel Hashirama. Oh iya, sebelum lanjut lagi, dahulu Itachi pernah menyinggung soal Koto Amasukami yang konon bisa bangkit 10 tahun lagi. Namun semua ini dipersingkat dengan bantuan sel Hashirama. Belum ada kejelasan pasti soal ini. Namun sel Hashirama dianggap sebagai salah satu kemampuan paling berguna dan berbahaya dalam dunia shinobi. Entah bagaimana caranya Hashirama bisa menjadi sekuat ini. Apakah ini semua juga karena kemampuan senjutsunya yang misterius yang katanya berasal dari hutan Shikosurin sendiri? Sejauh ini dunia shinobi hanya Shikotsu yang belum diperlihatkan. Di era Boruto sendiri, Orochimaru sebenarnya kembali menggunakan sel Hashirama pada Uchiha Shin. Setelah ia melakukan hal yang sama dengan Danzo, implan saringan tidak akan bisa terjadi tanpa bantuan perantara sel Hashirama. Dan memang sejauh ini telah banyak yang dilakukan Orochimaru soal DNA dari Sodai Hokage Konoha. Pertanyaannya, apakah sel yang dibawa keempat ninja ini beneran milik Hashirama atau mungkin malah milik Zetsu Putih? Ini mungkin belum ada jawaban pastinya. Namun ada kemungkinan ini bersumber kepada Zetsu Putih. Tahu kan, saat itu semua Zetsu Putih di perang shinobi diberikan tambahan kekuatan dari sel Hashirama oleh Kabuto melalui Yamato. Sel Hashirama di tubuh Zetsu Putih sendiri juga mendapati reaksi jika terkena Yin dan Yang milik Uzumaki Naruto di masa itu. Dan mereka akan menjadi sebuah pohon yang subur, elemen kehidupan membuatnya seperti itu. Nah, Zetsu Putih adalah hal yang mungkin terjadi mengenai ini. Zetsu sendiri telah muncul lebih awal daripada Kara. Dan mereka telah bertransformasi menjadi lebih besar dan berbahaya lagi sepanjang tahun. Dan kita tahu, saat ini orang seperti Orochimaru yang mengembangkan sel Hashirama kepada para shinobi lain, saat ini tubuhnya juga menggunakan Zetsu Putih setelah apa yang terjadi ketika dirinya membangkitkan Hashirama dan para kage lain. Tapi memang benar, meskipun Hashirama sendiri sudah tidak ada di era shinobi sekarang, namun sel miliknya masih hidup dan menjadi senjata istimewa dari dulu sampai sekarang bagi yang paham dan bisa menggunakannya. Bakal terus menarik sepertinya kelanjutan Boruto ke depannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sel Hashirama yang didapatkan serta fakta menarik Boruto terbaru ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya.
Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.